Watak otoriter dari Bapak Prabowo Subianto akhirnya keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Sebusuk-busuknya bangkai, kalau kita sembunyi, pasti akan tercium juga. Dalam cuplikan video saya kali ini, saya ingin menyajikan ke hadapan pemirsa sekalian, di mana watak otoriter dari seorang Prabowo Subianto akhirnya keluar. Inilah rekam jejak masa lalu dari seorang Prabowo Subianto, di mana kala itu dia mengancam kepada media. Kami catat kelakuanmu, kami bukan kambing yang bisa diatur. Itulah kalimat yang keluar dari mulut seorang Prabowo Subianto. Saudaraku sebangsa dan setanah air, pemimpin yang otoriter seperti Bapak Prabowo Subianto ini tentunya sangat berbahaya. Negara kita adalah negara demokrasi. Semua kita diberi kebebasan, diberi ruang dan tempat untuk bebas berbicara, bebas mengkritik, karena ini adalah negara demokrasi. Tetapi apa kabar kalau pemimpin kita punya watak yang otoriter seperti Bapak Prabowo Subianto ini? Apakah sosok pemimpin dengan watak yang otoriter itu layak untuk memimpin di negara tercinta kita ini? Tentunya tidak. Sekali lagi, tentunya tidak. Bangsa sebesar Indonesia ini sangat tidak membutuhkan pemimpin yang otoriter. Kita butuh pemimpin yang merakyat, pemimpin yang humble dengan masyarakat, pemimpin yang bijaksana, pemimpin yang smart, bukan pemimpin yang otoriter seperti Prabowo Subianto ini. Untuk lebih jelasnya, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita bersama-sama menyimak kelakuan dari Bapak Prabowo Subianto ini. Selamat menyaksikan. Itu banyak TV ya. Para media, hati-hati. Kami mencatat kelakuan-kelakuanmu satu-satu. Kami bukan kambing-kambing yang bisa kau atur-atur. Hati-hati kau ya. Hati-hati kau. Nah, 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 nah. Dalam kunjungannya ke Lampung, Gibran cawapres titipan yang dibelain Paman Usman sempat berujar gini, yang kami lansir dari viva.co.id, tidak ada itu perubahan atau arah baru, yang ada melanjutkan dan menyempurnakan. Saya yakin dengan konsistensi dan keberlanjutan ini modal buat kita untuk menuju Indonesia maju. Jelas wali kota Solo tersebut. Ya iyalah, gimana memiliki konsep perubahan? Lah pengalaman jadi wali kota aja baru 2 tahun, itu
pun jadi wali kota saat Bapaknya masih jadi presiden. coba kalau dia maju sendiri saat jadi wali kota, mana mungkin akan sejauh ini jadi cawapres. Jadi wali kota Solo pun belum tentu. Kalau baru 2 tahunan menjabat mah pengalaman juga masih cetek banget. Jadi belum mateng buat memimpin negeri ini. Emang mau dipimpin pemimpin setengah mateng? Gue mah ogah. Lagian anak muda kok nggak mau perubahan? Anak muda mah semangatnya pasti pembaharuan dan perubahan. Ups, oh iya, dia kan jadi cawapres cuma buat nerusin. Kalau mau maju mah emang harus ada improvement, harus ada gebrakan. Emang 10 tahun bapaknya mimpin udah semaju apa? Kok bilang kalau mau maju? Nggak ada perubahan. Dia bisa maju cawapres aja, ada perubahan di peraturan MK kok, heran dah. Padahal dalam agama juga diajarkan hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Lah kalau nggak ada perubahan ya stuck di sini aja. Mau negara maju ya cuma mimpi. Ngakunya sih anak muda, tapi pemikiran kok cuma maunya nerusin. Emang boleh sejelas itu kalau ada yang Nyetir dari belakang nanti. anak muda Indonesia mah semangatnya selalu ingin melakukan gerakan perubahan, membawa Indonesia ke arah semakin baik. 10 tahun dipimpin bapaknya perasaan Indonesia gini-gini aja, gak ada perubahan yang signifikan. Yakin nih UU Omnibus Law mau diterusin gitu aja sama Gibran? Yakin nih UU ITE dengan pasal karetnya mau didiemin gitu aja? Yakin nih BBM naik diem-diem mau diterusin gitu aja? Kalau kami mah emang butuh perubahan. Cukup 10 tahun tanpa ada kemajuan yang jelas. Pembangunan-pembangunan yang ada sebenarnya menguntungkan siapa? Mari kita coba pikirkan sekali lagi. Sudahkah benar-benar untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Atau buat siapa? Hayo! 2024 adalah kunci untuk merubah Indonesia ke arah yang lebih baik. Yuk sendirian gunakan kekuatan doa kita untuk mendoakan Anies Gus Imin agar memimpin Indonesia 2024 mendatang yang sudah terbukti rekam kinerjanya pro rakyat. Dan bersama kita kuat tumbangkan politik dinasti. Jangan mau kayak gini-gini lagi 5 tahun lagi. Jelas ya, bagaimana kita menyimak pernyataan yang dilontarkan oleh Bapak Prabowo Subianto ini. Inilah watak otoriter yang sesungguhnya yang datang dari mulut Prabowo Subianto itu. Inilah rekam jejak dari seorang Prabowo Subianto. Jadi, mari kita mempelajari bahwa bangsa kita ini tidak butuh pemimpin yang otoriter. Memangnya dia mau otoriter, apakah bangsa ini milik nenek moyangnya dia? Aduh, Prabowo, kok pikirannya sempit sekali ya? Sangat disayangkan seorang calon presiden tetapi punya rekam jejak masa lalu yang sangat buruk menurut saya. Punya karakter, punya watak yang otoriter, tentu itu tidak layak untuk menjadi seorang pemimpin. Sekali lagi, dimanapun pemimpin yang namanya punya watak aslinya otoriter, itu tidak baik. Negara tidak akan maju. Percayalah. Dalam cuplikan video yang kedua tadi, itu adalah kritikan pedas dari pendukungnya Anies Rashid Baswedan kepada Gibran Rakabuming Raka. Kita sudah mendengarkan bersama-sama. Ya, kita tahu bahwa pendukungnya Anies pasti menginginkan perubahan, sementara Gibran Rakabuming Raka berbicara soal keberlanjutan, pastinya akan ditolak, tidak diterima oleh pendukung Anies Rashid Baswedan. Tetapi saya secara pribadi melihat bahwa selama 10 tahun ini
ada kemajuan yang sangat luar biasa. Saya merasakan sendiri di provinsi saya di Nusa Tenggara Timur ini, kemajuannya cukup signifikan. Satu hal yang membuat saya kesal dengan Bapak Presiden Joko Widodo ketika beberapa bulan terakhir ini tiba-tiba Presiden Joko Widodo itu berubah. Tidak seperti Presiden Joko Widodo yang dulu yang kami kenal. Entahlah, mungkin ini karena Pak Presiden Joko Widodo sudah mendukung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, ataukah mungkin ada alasan yang lain? Saya sebagai rakyat jelata, sebagai rakyat biasa ini tidak paham. Tetapi saya berharap bahwa seorang Presiden Joko Widodo yang di mata kami rakyat jelata ini adalah pemimpin yang idealis, semoga saja tetap berada di jalan yang benar. Jangan terjerumus oleh jebakan-jebakan maut yang dipasang Bapak Prabowo Subianto. Mari kita lanjutkan lagi, kita simak lagi cuplikan-cuplikan video berikut ini. Semoga saja bisa mengedukasi kita dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Mari kita lanjutkan lagi. Sejak gue bikin konten-konten yang nyerang Pak Lurah, kubu sebelah tuh nyap terus pendukung Mas Wali, pendukung mantan penculik, ngomel-ngomel, bilang sakarap mulah apa segala macem, bilang bullshit lah, kata-kata kotor. Jadi mikir, kelompok kalian itu tuh kelompok yang punya otak apa enggak sih, yang bisa berpikir pakai nalar? Kalau saya dan teman-teman kami ini seperti ini nih contohnya nih. Ini sambel ya. Kalau kita bilang ini sambal ini nggak enak karena dilihat dari sisi harga, dilihat dari sisi rasa, dilihat dari sisi kemasan. Kalau kami bilang ini nggak enak, kami kasih alasannya bla 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 gitu. Nah sekarang kalau kalian ngotot bilang sambal itu, Bagaimana tidak berubah? 2 kali dikalahkan dia terpaksa berubah. Ya, izin stick dari video yang menurut saya menarik ya, bahwa ditulis di stick bahwa dia berubah karena mengejar kekuasaan dan Orba bisa bangkit lagi. Itu memang relevan sih, relevan dengan situasi sekarang. Karena coba perhatikan statement Prabowo dengan hati-hati. Dia bilang bahwa dia terpaksa berubah karena sudah 2 kali kalah dengan Jokowi. Ingat, dia terpaksa berubah. Jadi terpaksa merubah dirinya saat ini, bertransformasi menjadi lebih baik, kelihatannya tanda petik, hanya demi mengejar kekuasaan. Sorry ya, ini hanya pendapat saya aja. Dan seakan-akan dia sangat pro Jokowi, mendukung program-program Jokowi, menggait Gibran jadi cawapres. Ya itu memang hanya demi kekuasaan sebenarnya, hanya demi meraup suara untuk berkuasa. Itulah orang yang ambisi dengan kekuasaan. Tapi mungkin lihat programnya lah yang dengan lebih detail. Apa sih yang membuat kita ini yakin bahwa negara ini akan selamat apabila Prabowo jadi presiden dengan segala program-programnya? Anti korupsi nanti dulu. Kita lihatlah rekam jejak dia di mendirikan perusahaan PT TMI waktu dia sekarang jadi Menteri Pertahanan sebagai broker untuk beli peralatan alutsista. Untuk apa sih? Ya untuk mengejar kekayaan lah, ya kan? Yang dimana PT itu, ya kan, itu diisi orang-orang Gerindra. Itu kan sudah track record yang membuktikan bahwa dia itu bukan anti korupsi sebenarnya, ada konflik of interest di situ. Dan itu adalah modus-modus lama, modus order baru sebenarnya seperti itu. Ya, kemudian program makan siang gratis untuk seluruh anak di Indonesia sekolah. Itu apa program seperti itu?
Apakah itu prioritas? Bagaimana prioritas sisi anggaran APBN? Apakah itu akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi? Akan mengentaskan kemiskinannya dengan memberikan makan siang gratis? Dan banyak sekali lah bla 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 dan sebagainya. Ya kan, waktu dia ditanya oleh para profesor di perguruan tinggi, jawabannya seperti apa? Gitu. Hanya di atas awan saja itu, bahwa nanti menaikkan gaji PNS, gaji Polri, gaji dokter dan petugas kesehatan semuanya. Ya itu aja. Tapi how to-nya bagaimana dengan beban APBN dan sebagainya, nggak mikir dia. Itu hanya statement populis saja gitu loh. Yang how to-nya dia nggak jelaskan segala impact-nya kan gitu dengan APBN kita. Apa presiden seperti itu yang kita pilih? Dan kepada pemilih Jokowi lah, janganlah Anda menjadi pendukung Jokowi secara membabi buta dan nggak mikir dengan rasionalitas Anda semuanya, ya kan? Cobalah perhatikan. Dan kemudian kita lihat basis pendukung Jokowi seperti apa, basis pendukung Prabowo juga seperti apa, ya kan? Ingat 2014, 2019, siapa sih pendukung basisnya Prabowo? Di mana sekarang dia itu HTI, FPI, silent semua, nggak ada yang muncul sekarang. Ya kan? Itu. Ya sudah, itulah pilihan kita sebagai warga negara, ingin negara selamat atau tidak. Makanya gunakan akal sehat dan akal waras kita semua untuk mencari seorang pemimpin demi keselamatan bangsa dan negara ini. Gitulah. Ya. Jadi saya nggak tahu dengan pendukung Jokowi yang mungkin hanya manut saja kemana arah Jokowi telunjuknya akan ditujukan. Padahal Jokowi setelah ini akan pensiun, brother. Sudah di Solo dan nggak punya kekuasaan lagi. Gibran nggak akan ada apa-apanya, dia hanya simbol saja sebagai wapres. Ini kan? Dan nanti Prabowo bisa berubah dengan watak aslinya setelah dia pegang kekuasaan. Coba nanti kita lihat. Ya kan? Karena dia terpaksa sekarang berubah, ngomong saya terpaksa berubah karena sudah 2 kali kalah. Kalau sudah menang ya berubah lagi ke watak aslinya. Itu saja sih, simpel sebenarnya. Oke. Dan apakah kita ingin Orde Baru kembali naik seperti dulu? Ya, otoriter. Jangan kira nanti mungkin kita bisa bebas lagi TikTok seperti ini ya kalau ngeritik pemerintah. Ya, itulah. Makanya saya bikin video ini ya, hanya sekedar mengingatkan kepada seluruh rakyat Indonesia. Gunakan akal pikiran, akal sehat kita memilih pemimpin. Jangan emosional sekali lagi. Demi keselamatan bangsa dan negara. Dan menurut saya, sorry ya, saya hanya pilih Ganjar dan Mahfud MD. Karena dia tidak gila kekuasaan. Mereka tidak berambisi dengan kekuasaan. Bahwa mereka memang ditunjuk oleh partainya dan didukung oleh partai yang lain karena kemampuannya, karena kecerdasannya, karena pengalamannya. Apalagi ditambah dengan Mahfud MD yang anti korupsi. Itu hanya salah satu aspek untuk menyelamatkan negara ini, korupsi. Yang dimana sangat terbalik dengan yang Prabowo ya, dengan PT TMI-nya sekarang ini. Sebagai broker untuk beli peralatan pertahanan negara kita. Ini sudah, saya kira itu saja saya bisa ingin mengingatkan kembali kepada seluruh bangsa Indonesia. Kalau ingin negara ini selamat, ya pilih Ganjar dan Mahfud. Saya bukan orang partai ya. Ya, saya bukan simpatisan PDI, bukan. Saya hanya warga negara biasa yang punya akal waras, akal sehat, punya nurani untuk berusaha memilih pemimpin yang menurut saya nanti itu amanah, itu saja. Amanah itu aja. Itulah harapan saya sebenarnya agar Indonesia ini selamat. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Menarik ya ketika saya mendengar penjelasan dari Bapak ini. Mari kita gunakan logika akal sehat kita. Yang pertama, kepada saudara dan saudari saya
yang mau mengikuti telunjuk dari Bapak Presiden Joko Widodo. Hal yang pertama yang mau saya garis bawahi, bahwa kekuasaan atau power yang dimiliki oleh seorang Presiden Joko Widodo ini akan berakhir di Oktober 2024. Sekali lagi saya ulangi kepada saudara dan saudari saya yang saat ini mengikuti telunjuk dari Bapak Presiden Joko Widodo, bahwa masa kekuasaan atau power yang dimiliki oleh seorang Presiden Joko Widodo ini akan berakhir di Oktober 2024. Setelah Oktober 2024, Presiden Joko Widodo akan sama seperti saya, sama seperti saudara dan saudari saya yang rakyat biasa. Itu poin yang pertama. Lalu poin yang kedua, seandainya dalam pemilu 2024 ini Prabowo dan Gibran yang menang atau dari koalisi Indonesia Maju yang menang, apakah seorang Prabowo Subianto akan manut kepada Bapak Presiden Joko Widodo yang adalah rakyat biasa saat itu? Sekali lagi, mari kita gunakan logika akal sehat kita. Jangan pakai emosi, jangan marah-marah. Tetapi mari kita berpikir waras, kita gunakan hati nurani kita gunakan logika akal sehat kita, agar kita benar-benar bisa menemukan jalan kebenaran dalam memilih seorang pemimpin. Seandainya mungkin dari para pendukung atau pecinta Jokowi mengatakan bahwa, nah, nanti kan ada Gibran yang jadi wakil presiden. Apakah power dari seorang wakil presiden sama seperti seorang presiden? Tentu saja tidak. Seorang wakil presiden, dia akan manut, dia akan nurut kepada presidennya. Mungkin juga pekerjaan-pekerjaan dilakukan oleh seorang wakil presiden ketika itu dipercaya atau diperintah oleh presidennya. Dengan kata lain, bahwa seorang wakil presiden itu hanyalah pembantu dari seorang presiden. Tentu, seandainya Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menang di pemilu 2024, seorang Gibran Rakabuming Raka pun tidak punya power. Memang iya, dia akan menjadi wakil presiden, tetapi powernya dia dalam berkuasa tidak ada. Semuanya akan kembali kepada Prabowo Subianto. Mari kita bersama-sama mencoba untuk mencegah Orde Baru itu bangkit kembali. Jika kita menginginkan agar Orde Baru itu jangan bangkit kembali, monggo kita sama-sama kita gunakan logika akal sehat kita, gunakan hati nurani kita untuk tidak memilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Cuma itu solusinya. Orang-orang seperti Prabowo Subianto jangan pernah diberi ruang dan tempat untuk berkuasa. Kenapa saya harus katakan demikian? Watak otoriter yang dimiliki oleh seorang Prabowo Subianto tidak akan pernah hilang. Hari ini saja
dia maju sebagai calon Presiden Republik Indonesia itu punya tujuan khusus bahwa dia ingin berkuasa. Sekali lagi, Prabowo maju sebagai calon presiden karena dia ingin untuk berkuasa. Berbeda dengan orang yang punya niat untuk memimpin bangsa dan negaranya. Lagian program-program Prabowo selama ini yang dia koar-koar, bagi saya itu tidak masuk di akal. Ketika Prabowo Subianto berbicara bahwa saya akan mendirikan atau membangunkan lumbung pangan mulai dari tingkat desa, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten atau wali kota, setelah itu tingkat provinsi sampai nasional. Bagi saya secara pribadi itu semua adalah program bullshit. Kenapa saya katakan bahwa itu semua adalah program bullshit atau janji-janji bullshit? Satu saja program food estate atau lumbung pangan ini yang dipercayakan oleh Presiden Joko Widodo di Kalimantan itu saja gagal. Gagal total. Itu food estate atau lumbung pangan dengan programnya itu penanaman singkong. Triliunan rupiah ludes, tapi tidak ada hasil. Baru satu. Apalagi seorang Prabowo Subianto membuat program di 34 provinsi ini, dan mulai dari tingkat desa sampai nasional, semuanya bergerak di lumbung pangan. Masuk akal kah? Sekali lagi, kalian percaya dengan omong kosong ini? Dengan janji dari seorang Prabowo Subianto ini? Bagi saya secara pribadi, itu adalah program bullshit. Dan yang lebih konyol lagi, ketika beberapa waktu yang lalu, saya menyimak sebuah cuplikan video di saat ada 100 ekonomi Indonesia bertanya kepada Prabowo Subianto begini, bagaimana pendapat Bapak atau bagaimana cara Bapak untuk mengurangi angka kemiskinan di Indonesia? Pemirsa, kalian tahu apa jawaban dari seorang Prabowo Subianto yang adalah calon presiden ini? Dengan santainya dia mengatakan bahwa saya akan menyiapkan program makan siang gratis. Apakah program makan siang gratis itu akan mendongkrak perekonomian di Indonesia? Apakah program makan siang gratis itu akan mengurangi angka kemiskinan di Indonesia? Tuhan dewe. Inikah sosok calon presiden yang mau kita percaya untuk memimpin bangsa sebesar Indonesia ini? Bangsa ini terlalu besar, sumber daya alamnya terlalu kuat, terlalu kaya. Kita butuh pemimpin yang merakyat, pemimpin yang punya niat untuk membangun bangsa ini, pemimpin yang punya hati nurani dengan rakyatnya, pemimpin yang mau melayani rakyatnya, bukan pemimpin yang berkuasa. Mari, saudara dan saudariku, di mana saja kita berada, gunakanlah logika akal sehat kita. Pakailah hati nurani kita. Mari kita berpikir bersama-sama untuk membangun bangsa ini. Dengan cara kita harus memilih pemimpin yang berintegritas, pemimpin yang bijaksana, pemimpin yang mampu untuk mengayomi rakyatnya,
pemimpin yang mau mendengarkan keluh kesah dari rakyatnya, pemimpin yang dekat dengan rakyatnya. Itulah pemimpin idaman kita, pemimpin yang bisa diajak untuk bekerja sama untuk membangun bangsa ini menjadi lebih baik dari hari ini. Mari kita bersama-sama membangun komitmen ini. Jika kita berkehendak agar bangsa kita ini bisa maju, bisa lebih baik dari hari ini. Presiden Joko Widodo memang benar, dia sudah bekerja keras, dia sudah memulai pembangunan di bangsa ini. Saya masih teringat dan masih terngiang dalam benak saya pesan dari seorang Presiden Joko Widodo. Beliau mengatakan bahwa jika saya sudah start dari TK, SD, SMP, sampai SMA misalnya, pemimpin berikutnya semestinya harus melanjutkan mulai dari tingkat D1, D2, E1, S2, dan seterusnya. Bukan kembali lagi ke TK. Itulah pesan dari seorang Presiden Joko Widodo. Karena di mata saya yang rakyat biasa ini, bangsa Indonesia bisa sebesar ini dan bisa semaju ini karena Presiden Joko Widodo. Tetapi masa kekuasaan Presiden Joko Widodo ini akan berakhir di Oktober 2024. Dan saya secara pribadi sangat yakin dan percaya bahwa seorang Prabowo Subianto tidak mampu untuk melanjutkan legasi dari seorang Presiden Joko Widodo dengan watak otoriter yang dimiliki oleh seorang Prabowo Subianto ini. Itulah alasan kenapa saya tidak percaya dengan Prabowo Subianto untuk memimpin bangsa ini. Sekali lagi, mari kita berpikir dengan menggunakan logika akal sehat kita. Jangan dengan emosi, jangan dengan marah-marah, tetapi gunakanlah logika akal sehat kita dan hati nurani kita. Karena hanya dengan cara itu, maka kita akan memilih pemimpin yang tepat dan benar. Mari kita lanjutkan lagi. Kalian nggak mungkin mau kan habis selesai SMA balik lagi ke TK. Asli ini menurut gue narasinya lebay banget sih. Dan ini kan ditujukannya pasti ke Anies ya. Dan harusnya masyarakat umum tuh udah nggak kemakan nih narasi-narasi yang kayak gini gitu. Karena terutama kita yang tinggal di Jakarta tuh kita ngelihat banget. Pasca Jokowi dan Ahok itu Anies tuh malah bikin Jakarta tuh makin tambah maju gitu. Penyempurnaannya ada di zamannya Anies malah. Pastinya ini debatable karena ada target-target Anies yang memang nggak tercapai juga, dan itu harus diakuin sama dia. Tapi kita juga nggak bisa naif, dan kita juga harus akuin prestasi Anies di Jakarta tuh emang moncer parah. Kenapa harus takut sama Gibran? Kalau ada yang bilang, masa sama Gibran aja takut? Hei, cicitnya kecoa. Takut bagaimana maksud lo? Mau naik ring tinju? Masa kita sama bocil takut? Ya enggak lah. Ingat ya, yang kita takutkan bukan Gibrannya. Karena bagi saya sendiri, Gibran itu adalah bocil ya, anak kemarin sore, yang masih belum punya banyak pengalaman dalam bernegara. Yang kita takutkan adalah makin hancurnya negara ini karena banyak pelanggar-pelanggar konstitusi. Itu yang paling kami takutkan. Negara ini makin kacau karena banyaknya nepotisme. Jika nepotisme ini dilegitimasi, ngerti nggak? Dasar cicit kecoa. Aku akan membalaskan dendam keluargaku. Kalian nggak mungkin mau kan habis selesai SMA balik lagi ke TK. Makanya saya selalu menggaungkan yang namanya narasi keberlanjutan. Jadi nggak ada yang namanya arah baru atau perubahan. Mestinya kalau sudah dari TK, SD, SMP, ini ya kepemimpinan berikut masuk ke SMA, universitas. Nanti kepemimpinan berikut masuk ke S2, S3. Mestinya seperti itu.
bayangkan, siapapun yang menang terjadi perubahan presiden. Siapapun yang menang terjadi pergantian presiden. Bukankah itu perubahan? Perubahan lain kalau misalnya ini adalah periode pertama Pak Jokowi. Iya, Pak Jokowi lagi. Iya, maka tidak ada perubahan. Kalau sekarang mah akan ada perubahan. Bisa aja. Bisa aja, pertanyaan juga bisa aja. Jadi, memang akan terjadi perubahan. Nah, kemudian yang kedua, saya selalu bilang nih bahwa pemilu itu bukan tentang 5 tahun terakhir atau 10 tahun terakhir, 15 tahun terakhir. Kita ini mendirikan republik bernama Indonesia untuk meraih itu keadilan, kesejahteraan. Kayak kita kan menuju ke sana sebagai sebuah perjalanan nih. Nah, tiap 5 tahun sekali kita berhenti sejenak, menata kembali arah kita sesuai nggak dengan tujuan itu. Jadi ini bukan soal kemarin saja, ini soal menuju pada cita-cita didirikannya republik. Makanya saya sering sampaikan, ini bukan soal kemarin bagaimana, apa yang harus dikurang, apa ditambah, dikurangin dan lain, bukan hanya soal itu. Ini adalah memastikan arah 5 tahun berikutnya itu menuju kepada cita-cita awal. Itu sebabnya kenapa kami melihat yang penting sekali hari ini adalah mengembalikan unsur keadilan, kesetaraan di dalam setiap pengambilan keputusan. Jadi itu unsur perubahan yang kita masukkan. Bukan untuk merubah apa yang sudah ada sekarang gitu ya Pak Anies ya. Menganggap jelek yang udah lagi jalan gitu enggak berarti. Nah, kan gini, kalau namanya perubahan itu minimal ada 4 unsur. Apa yang harus ditingkatkan? Apa yang harus dikoreksi? Apa yang harus dihentikan? Dan apa yang harus ditambahkan? Minimal 4 untuk perubahan itu. Ya, kadang-kadang kita kalau perubahan itu cuma satu aja, apa yang harus dihentikan. Seakan-akan perubahan itu hanya soal menghentikan. Bukan. Perubahan itu apa yang ditingkatkan, apa yang dikoreksi, apa yang dihentikan, dan apa yang ditambahkan. Hal baru apa yang dilakukan. Jadi kami melihat penting sekali untuk memasukkan unsur keadilan itu supaya kita semua punya perasaan negeri ini hadir untuk semua. Negeri ini bukan hadir untuk sebagian saja, tapi hadir untuk semua. Nah, itulah esensi dari perubahan yang kita lakukan. Jadi memang tidak mungkin besok itu kalau lihat ini ya aturan manusianya nih, tanpa perubahan. Siapapun yang menang terjadi perubahan presiden kok. Pasti akan berubah. Terjadi perubahan kabinet kok. Pasti. Jadi kenapa jadi kita khawatir dengan kata perubahan gitu? Jadi jangan menafsirkan sendiri ya, perubahan itu adalah dan bahwa berubah. Misalnya ya sekarang menteri, Pak Presiden, gubernur mendapat approval yang tinggi, itu mencerminkan ya kepuasan publik kepada apa yang beliau kerjakan. Itu sah-sah saja. Kita tidak bicara tentang kemarin, kita bicaranya ke depan. Kami akan masukkan unsur keadilan, kesetaraan di dalam pengambilan keputusan-keputusan di semua sektor. Itu perubahan yang kami tawarkan. Oke guys, itulah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan kepada pemirsa sekalian. Dan dalam cuplikan video yang terakhir tadi, kita mendengarkan bersama-sama bagaimana seorang Anies Rashid Baswedan membantah tentang komentar atau pernyataan yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo maupun Gibran Rakabuming Raka, sehingga Anies Rashid Baswedan dia tetap berada dalam programnya yaitu tentang perubahan. Semoga saja cuplikan-cuplikan video tadi bisa mengedukasi kita dan bisa menyadarkan kita agar ke depan kita bisa menggunakan hati nurani kita, bisa menggunakan logika akal sehat kita dalam memilih pemimpin di pemilu 2024 nanti. Tentu harapan dan doa kita bersama agar di pemilu 2024 nanti kita bisa memilih pemimpin yang punya rekam jejak yang baik, yang berintegritas, yang mampu untuk membangun bangsa ini
di periode 2024 sampai 2029 menjadi yang lebih baik dari hari ini. Itu adalah harapan kita bersama dan semoga itu semua bisa diwujudkan. Sekali lagi, saya mengajak kepada para pemirsa sekalian, mari kita bersama-sama menggunakan hati nurani kita, menggunakan akal sehat kita untuk memilih pemimpin di tahun 2024 nanti. Biarlah kita bisa menemukan figur pemimpin yang benar-benar mampu untuk membangun bangsa ini menjadi lebih baik dari hari ini. Begitulah kira-kira. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua. Tetap semangat dan jangan pernah menyerah.